Ini empat pertanyaan. Satu pertanyaannya, bagaimana menghadapi kegagalan? Kira-kira gitu. Yang kedua, bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak mau mendengarkan? Betul kan? Betul ya? Yang ketiga, bagaimana tantangan kita ke depan? Indonesia berhadapan dengan istilah tadi, negara yang apa tadi? Rusak. Ya pokoknya bagaimana sih Indonesia bisa maju gitu kira-kiranya ya. Yang keempat, bagaimana membuat karya sehingga gagasan tidak berhenti di angan-angan tapi menjadi kenyataan gitu ya kira-kira. Empat itu. Nah, pertama, menghadapi kegagalan. Teman-teman sekalian, ketika kita melakukan sebuah usaha, apapun usahanya, ada faktor-faktor yang dalam kendali kita dan ada faktor yang di luar kendali kita. Betul nggak teman-teman? Nah, yang ada dalam kendali kita itu harus dikendalikan. Caranya apa? Bikin perencanaan. Bikin perencanaan, itu yang dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita doakan. Karena di luar kendali kita tuh. Kita mau bikin acara, misalnya nih, teman-teman bikin acara gathering 17-an. Semua sudah disiapin. Acaranya semuanya. Hujan dalam kendali kita, di luar kendali kita? Di luar, bisa itu. Cuaca panas luar biasa, dalam kendali kita bukan? Bukan. Acaranya menjadi betul-betul berantakan. Kenapa? Semua orang kepanasan, semua orang kehujanan, di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita, itu yang dipersiapkan. Jadi teman-teman, saya ingin sampaikan pada ini dari pertanyaan tadi, ketika saya mengikuti proses apapun, termasuk proses politik, saya katakan kemarin, semua yang ada dalam bagian kita sudah kita usahakan, tapi intervensi negara, itu di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Kalau ada aparat intervensi, ada itu nggak bisa kendali kita nggak mampu tuh. Tapi kalau berkompetisi saja, itu dalam kendali kita. Karena itu saya selalu merasa bersyukur sekali bahwa yang kita usahakan bisa tercapai, targetnya bisa tercapai. Bahwa kemarin pada saat Pilpres MK memutuskan belum dimenangkan nggak apa-apa, tapi perjuangan untuk Indonesia lebih baik tidak pernah berhenti, hanya sekedar di lahan seperti itu, jalan terus kita. Dan kalau kita mengikuti sebuah kompetisi, harus mau menerima hasil. Saya ingat nih adik-adik, setelah selesai MK itu kan ada pengumuman hasil Pilpres di KPU. Saya datang ke KPU. Waktu saya datang, KPU-nya pun nggak mengira saya akan datang. Karena kebiasaannya yang tidak menang tidak datang. Apa efeknya? Negara ini nggak akan pernah maju kalau setiap kompetisi semua hanya mau keluar sebagai pemenang. Semua harus mau siap hasilnya. Betul nggak teman-teman? Lihat nggak final sepak bola kemarin antara Spanyol lawan, simpati nggak sama yang kalah kemarin? Kenapa? Itu tadi, ketika kita mengikuti sesuatu, kita tahu akan berhasil atau tidak berhasil. Harus siap dengan dua-duanya. Harus siap dengan dua-duanya. Dan mengatakan begini, perjuangan kita tidak selesai dengan hasil hari ini. Perjuangan kita jalan terus apapun hasilnya hari ini. Gitu kira-kira ya. Oke. Yang kedua, tadi pemimpin yang nggak mau mendengarkan. Ada tuh program dijalankan, gagal di mana-mana tapi jalan terus. Ada nggak? Ya. Tidak mau dikoreksi pula. Tidak mau dikoreksi pula. Dan kalau disinggung, sensitif sekali soal itu. Betul nggak? Nah, gini teman-teman, apa sih yang kalau menghadapi seperti ini? Nomor satu, jangan berhenti mengkoreksi. Walaupun tidak didengar, tapi jangan kemudian menjadi kompromis. Jangan kemudian pembiaran. Udahlah, saya udah ngingetin sekali dua kali, enggak, ingetin terus. Kenapa?
Kalau ini adalah program menggunakan dana rakyat, maka itu bukan dana miliknya pemegang kewenangan, itu miliknya rakyat. Loh, kenapa kalau itu swasta mau jalan sendiri, uangnya mubazir, itu urusan dia. Tapi ini uang pajak kita kok. Kalau uang pajak kita, ya jangan diam, terus menerus dikoreksi. Terus gimana kalau jalan terus? Itulah untungnya demokrasi, ada habis masa jabatan. Ketika habis masa jabatannya, yang tidak mau mendengarkan jangan pernah dipilih. Jangan pernah dipilih. Pilih pemimpin yang mau mendengar rakyat. Itulah gunanya demokrasi. Jadi dulu sebelum ada demokrasi, kekuasaan itu absolut. Absolut artinya apa? Kalau seseorang pegang kekuasaan, dia pegang sampai meninggal. Yang kedua, kekuasaannya tidak dibagi-bagi. Eksekusi dia, bikin aturan juga dia, pengadilan juga dia. Itu pra-demokrasi. Ada demokrasi dipotong, masa jabatannya dibatasi, skop urusannya dibatasi. Nah, kita ini masuk demokrasi, jangan kita balik lagi ke sistem yang non-demokrasi. Kalau non-demokrasi itu nggak ada batasnya. Walaupun pernah juga ada yang bilang ke saya, Pak Anies, Indonesia ini kalau mau maju, ini pertanyaan ketiga nih, mau maju gimana? Katanya Indonesia ini mau maju kalau dipimpinnya pakai strongman, dipimpin pakai semi-otoriter. Setuju? Alasannya, di Tiongkok maju karena otoriter. Kalau tidak otoriter, Tiongkok tidak maju. Saya kasih jawaban begini, kenapa contohnya Tiongkok untuk otoriter? Kenapa tidak contohnya Korea Utara juga otoriter? Maju nggak? Nggak. Myanmar otoriter, maju tidak? Jadi otoriter tidak otomatis maju. Yang buat maju apa? Satu, meritokrasi. Orang kompeten dikasih tugas, orang berprestasi, bukan koneksi. Nah, kalau ini Indonesia mau maju, bukan perlu strongman, perlu kompetensi di atas koneksi. Indonesia nggak akan maju kalau yang diberi tugas yang punya koneksi. Terus aturan main diubah. Aturan main memudahkan keluarga, memudahkan untuk anak buah. Seperti contoh tadi, banyak aturan-aturan yang sering diubah karena memudahkan yang memegang kuasa. Ini yang merusak. Jadi nomor satu tadi meritokrasi. Di Tiongkok, Anda lihat Tiongkok, bukan strongman-nya. Di Tiongkok itu cari CEO BUMN mereka yang tidak kompeten, nggak ada. Semuanya kompeten. Cari duta besar Tiongkok yang nggak kompeten, tidak ada. Semuanya kompeten. Menteri, wakil menteri, semuanya kompeten. Mereka memilih orang berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan koneksi itu. Nah, yang kedua, ini untuk Indonesia maju. Yang kedua, teknokrasi. Tahu nggak teknokrasi artinya apa? Teknokrasi artinya pembuatan kebijakan menggunakan ilmu, menggunakan data, menggunakan kepakaran. Itu namanya teknokrasi. Nah, banyak kebijakan-kebijakan itu karena strongman dibuat sesuai selera pemimpinnya. Kalau pemimpinnya pengen A, ya udah harus bikin A, walaupun secara ilmu pengambilan keputusan, ilmu kebijakan tidak tepat. Saya beri contoh aja sederhana. Sekarang misalnya dibuat koperasi di seluruh Indonesia, oke? Kooperasinya nggak ada masalah, tetapi begitu diseragamkan, di situ masalah. Bukan kooperasinya masalahnya, seragamnya masalah. Teman-teman, pakaian hari ini adalah contoh bagaimana Anda berseragam secara beragam. Tanya nih, seragamnya apa? Batik, ada nggak yang sama? Nggak ada.
Ini contoh bagaimana seragam bisa beragam. Tidak selamanya seragam itu harus sama. Ini contoh nih. Ayo Koperasi Indonesia belajar dari UPN tuh. Belajar tuh. Seragam yang beragam, nggak ada yang sama nih. Bayangkan di daerah pegunungan dan pesisir pantai, kebutuhannya sama atau tidak? Beda. Daerah untuk persawahan dengan daerah perkebunan, beda apa sama? Beda, nggak bisa disamakan. Yang di tepi pantai butuhnya cold storage untuk penyimpanan ikan, yang di tempat daerah sawah perlunya lumbung padi. Nggak boleh bangunannya sama, bentuknya sama, isinya sama. Betul nggak teman-teman? Jangan kita membiasakan seragam harus betul-betul sama. UPN boleh jadi contoh bagaimana seragam beragam nih. Oke, loh. Jadi yang kedua tadi apa tadi? Pertama meritokrasi, yang kedua tekno, yang ketiga transparansi. Kalau Indonesia mau maju, maka Indonesia harus Tuh, lihat Tiongkok, apa yang terjadi? Koruptor diberantas, betul nggak teman-teman? Jadi nggak bisa, oh maju karena strongman. Kalau cuma maju karena strongman, maju karena otoriter, Korea Utara juga otoriter, nggak maju. Kenapa? Nggak ada teknokrasi, nggak ada meritokrasi, tidak ada transparansi. Itu tiga itu. Mau demokrasi atau non demokrasi, tiga ini kunci nih. Ada banyak lagi sebetulnya, tapi ini contoh tiga ini. Jadi bagaimana mengoreksi Indonesia ke depan supaya anak-anak muda ini mau berkarya di Indonesia. Anak-anak muda tidak pernah takut kompetisi, tapi anak-anak muda pasti memusuhi soal koneksian. Betul nggak teman-teman? Anda kalau ada ordal gimana rasanya? Yang happy yang punya ordal. Kalau nggak punya ordal apa yang terjadi? Frustrasi. Kalau Indonesia tidak menggunakan meritokrasi, maka anak-anak terbaik Indonesia lama-lama akan meninggalkan tanah ini. Dan yang mereka berada di luar nggak akan mau balik. Kenapa? Karena mereka tidak takut kompetisi, tapi mereka menginginkan adanya kesetaraan, kesempatan. Nggak pernah takut. Anak muda nggak pernah takut. Yang ini salah satu tantangan kita. Jadi ke depan buat Givari, Indonesia ke depan harus Indonesia yang satu, ada meritokrasi. Dua, ada transparansi. Tiga, ada teknokrasi. Itu akan membuat kita maju. Terakhir, soal bagaimana membuat gagasan. Saya itu memberikan prinsip gini, ada tadi disampaikan oleh Raffi. Anda boleh catat nih. Gagasan, narasi, karya. Itu pakai tanda panah. Gagasan, sesudah gagasan, tanda panah, narasi, tanda panah, karya. Jadi semua karya yang dihasilkan ada penjelasannya, dan setiap penjelasan ada dasar pikirannya. Kalau seorang pemimpin mengambil keputusan dengan urutan seperti itu, pasti dia tidak takut berdebat. Pasti dia tidak takut untuk dikritik. Kenapa? Karena setiap karya ada gagasan. Ada urutannya tuh. Nah, saya pegang prinsip gagasan, tanda panah, narasi, tanda panah, karya. Karya itu di ujung. Jangan sampai karya nggak ada gagasan. Ketika ditanyain, nanti yang mengkritik dilarang, dihentikan. Kenapa? Karena nggak ada gagasan. Nah, pertanyaan dia tadi, Raffi, bagaimana membuat supaya jangan berhenti sampai narasi, supaya jadi Nah, untuk jadi karya, di situ namanya executive function. Adik-adik bawa HP. Nah, nanti saya usul adik-adik Google namanya executive function. Executive function. Lalu Anda lakukan tes pada diri Anda tentang seberapa tinggi executive function Anda.
banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kita punya banyak keinginan tapi eksekusinya lemah. Kenapa? Nah, nanti Anda bisa pelajari caranya. Jadi usul saya Anda lakukan itu. Terus yang kedua, kumpulkan teman-teman yang punya ide sama, lalu menyusun rencana aksi atas gagasan yang Anda miliki. Jangan sendirian. Jadi Raffi, kalau Raffi punya gagasan, bagikan, ajak yang lain. Supaya apa? Supaya Anda punya tekanan eksternal untuk melakukannya. Saya beri contoh. Ada seorang anak yang ingin lari olahraga tiap hari. Dikerjakan sendirian. Sama ada satu lagi, dia mau lari tiap hari, tapi dia ajak teman. Kira-kira yang lebih disiplin untuk latihan yang sendirian atau yang ajak teman? Yang mana? Yang ajak teman. Kalau lagi sendirian apa? Bangun jam 5 pagi, aduh males, besok aja dah larinya. Tapi kalau ajak teman, mau ngabarin teman, hari ini aku capek ya, besok aja. Besok mau capek lagi. Besok mau capek lagi, besok mau capek lagi. Ada pressure bukan? Karena itu kalau Anda punya niat baik, Anda ajak orang lain untuk orang lain itu akan menjadi reinforcer. Orang yang akan membuat kita lebih lebih kuat menjalaninnya. Jadi tes executive function. Yang kedua, ajak teman-teman untuk terlibat, jadikan rencana Anda sebagai kenyataan. Gitu ya, buat 4 ini. Saya ada buku untuk mereka yang bertanya. Coba ambilin bukunya. Wow, luar biasa. Udah bertanya, dapat hadiah buku. Minta bukunya. Di mana bukunya? Oh, ini dia. Saya taruh di atas. Oh, ya, baik. Ini satu-satu, nanti bisa saya tanda tangan. Habis ini saya tanda. Ya, adik-adik semuanya, ini waktu kita udah habis. Adik-adik semuanya, saya ingin pesan buat adik semuanya, perjalanan adik-adik masih panjang. Saya ingin pesan, adik-adik, nanti Anda akan sering ikut kuliah. Semua bawa HP, bawa. Gunakan HP itu untuk merekam, dan gunakan alat tulis Anda untuk berpikir. Selama Anda kuliah, kalau Anda mendengarkan kuliah, pakai alat untuk merekam, tulisan Anda untuk bertanya. Di ujung masa kuliah, Anda punya daftar pertanyaan. Kebanyakan dari kita pada saat ikut kuliah menyalin yang dikatakan dosen. Kegiatan menyalin bisa digantikan mesin, tapi kegiatan berpikir, itu bagian kita. Jadi Anda tulis pertanyaan supaya di ujung Anda punya pertanyaan. Lakukan itu di dalam semua urusan yang Anda terlibat. Anda ikut rapat, bukan hanya mencatat yang dikatakan, tapi mencatat pikiran yang mau disampaikan. Beda ya? Sehingga adik-adik di dalam berkegiatan selama masa kuliah produktif. Itu pesan nomor 1. Yang kedua, adik-adik, Anda kuliah di UPN ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Anda akan ketemu banyak sekali kesempatan. Ada seminar, ada diskusi, ada acara macam-macam. Hadiri, jangan absen. Anda berada di Jakarta, sama-sama universitas. Di Jakarta ini pusat berkumpulnya orang-orang yang terseleksi di seluruh Indonesia. Kalau Anda kuliah jauh dari Jakarta, itu mendatangkan orang, itu sering sulit sekali. UPN, karena kan banyak sekali tamu-tamu datang ke sini. Manfaatkan untuk networking. Jadi saya usul pada Anda, walaupun hari ini semua udah punya, dengan mudah punya QR, pakai digital card, saya titip bagi Anda semua, punya kartu nama. Bikin kartu nama. Untuk apa? Nih, habis selesai acara, Pak Anies, ini kartu nama saya. Saya pulang, saya bawa kartu nama itu. Dari 1000 orang, paling kasih kartu nama saya 3-4 orang. Ini yang saya akan ingat terus nih. Karena ini, Anda semua hadir di acara yang sama, tapi Anda bisa membangun jejaring, Anda bikin networking, bikin kartu nama. Ini praktis sekali, Anda kerjakan itu. Lalu yang ketiga, adik-adik, saya tadi ingatkan Anda untuk aktif organisasi. Dalam aktif organisasi, penting sekali untuk
Anda menjadi penggerak itu bukan hanya pemimpin, tapi orang yang bisa menggerakkan. Tadi saya pesan T, apa rumusnya tadi? Nih, rumus itu dijaga supaya Anda dipercaya dan Anda bisa menjadi penggerak. Saya nanti ingin dengar satu ketika kabar mahasiswa UPN menjadi mahasiswa yang ikut menjaga marwah kehidupan bernegara kita. Mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang pemberani. Selamat belajar, selamat kuliah, lampaui semua cita-cita, semoga keberhasilan mengiringi Anda semua. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan atas pemaparan dan inspirasinya.